Ya, halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Langsung dari studio IDX Channel Jakarta, saya Prasetyo Wibowo kembali menyapa Anda dalam program Market Review. Program yang mengupas isu-isu yang menjadi penggerak ekonomi di tanah air. Live streaming kami seperti biasa bisa Anda saksikan juga di idxchannel.com. Dan langsung saja kita mulai Market Review selengkapnya. Ya, pemirsa, industri pusat perbelanjaan dan retail hingga saat ini masih berupaya menjaga kinerja positif di tengah tantangan pelemahan daya beli masyarakat. Hal ini terlihat dari okupansi pusat perbelanjaan di sepanjang semester 1 tahun ini yang masih di kisaran 80 hingga 85%. Industri pusat perbelanjaan dan industri retail menjadi sektor usaha yang saling terkait satu sama lain. Sehingga jika terdapat kendala di salah satu industri dipastikan akan mengganggu kinerja industri lainnya. Oleh sebab itu, kedua industri tersebut hingga saat ini masih berupaya menjaga kinerja positif di tengah tantangan pelemahan daya beli masyarakat. Pelaku industri pusat perbelanjaan sendiri seperti dikutip media mengaku masih tetap optimis. Hal ini mengacu kepada tingkat okupasi di sepanjang semester 1 tahun ini yang berada dalam rentang 80 hingga 85% dengan tingkat kunjungan mengalami peningkatan 10% dibandingkan semester 1 tahun 2024 lalu. Di sisi lain, tantangan pusat perbelanjaan di Indonesia, terutama di kota besar dalam mempertahankan eksistensi dan menarik kunjungan sebanyak mungkin adalah masifnya kehadiran platform belanja daring atau e-commerce dan perubahan perilaku konsumen dalam berbelanja. Sementara itu, survei konsumen Bank Indonesia pada Juni lalu mencatat indeks keyakinan konsumen atau IKK sebesar 117,8 atau mengalami kenaikan dibandingkan Mei 2025 117,5. Dan level IKK bulan Juni tersebut tidak lebih tinggi dibandingkan Juni tahun 2024 sebesar 123,3. Namun demikian, survei konsumen Bank Indonesia Juni 2025 mengindikasikan keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi masih terjaga. Berbagai sumber, IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, resiliensi pusat perbelanjaan di tengah pelemahan daya beli, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Alfonsus Suwijaya, Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia. Kemudian juga sudah ada Pak Jimmy Gani, beliau adalah Ketua Dewan Pengawas Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia Aprindo. Langsung saja kita sapa. Ya, halo Pak Alfonsus, apa kabar Pak? Ya, baik Mas Pras. Apa kabar juga? Kabar baik Pak, terima kasih atas waktunya. Dan kita sapa lagi Pak Jimmy, apa kabar Pak? Baik, Mas. Apa kabar, Mas Pras? Kabar baik, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Ya, Pak Jimmy. Apa kabar, Pak? Baik, Pak. Baik, kita akan langsung review ini Pak Alfonsus terkait dengan kinerja, kemudian bagaimana Anda melihat perkembangannya di sepanjang semester 1 2024 nih, terkait dengan pusat perbelanjaan di tanah air. Seperti apa update-nya Pak Alfonsus? Saya kira ya kinerja di tahun 2025 ini sampai dengan semester 1 yang lalu, jadi saya kira memang tidak mencapai target begitu. Oke. Tetapi saya kira ini memang sudah diprediksi oleh kami begitu ya. Alasannya satu adalah karena memang faktor daya beli masyarakat khususnya di kelas menengah bawah yang masih belum pulih itu kan sudah terjadi sejak 2024 yang lalu begitu ya, dan sampai dengan saat ini kan masih belum pulih normal begitu. Kemudian ditambah lagi dengan pengetatan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah itu juga berdampak terhadap industri pusat perbelanjaan ataupun industri retail begitu. Nah, itu terjadi pada saat kinerja Ramadan dan Idul Fitri yang lalu itu tidak maksimal begitu ya. Jadi kami mencatat itu tidak mencapai target begitu. Jadi saya kira itu adalah dampak dari, salah satunya adalah dampak dari pengetatan anggaran pemerintah yang dilakukan pada akhir tahun 2024 yang lalu. Itu terdampaknya di Ramadan dan Idul Fitri begitu ya, karena memang pada saat pengetatan pemerintah dilakukan itu kan yang terdampak langsung adalah sektor perhotelan, transportasi, industri makanan, minuman dan sebagainya. Tidak langsung terhadap retail begitu. Retail itu baru kemudian dampaknya terasa setelah industri-industri usaha tersebut melemah, melesu begitu, barulah itu mempengaruhi daya beli, dan itu terjadi di Ramadan gitu. Oleh karenanya makanya Ramadan tidak maksimal begitu. Nah,
Ramadan dan Idul Fitri itu kan adalah puncak penjualan retail di Indonesia, begitu ya. Jadi kalau puncak penjualan retailnya saja kinerjanya tidak maksimal ataupun target tidak tercapai, itu pasti akan mempengaruhi kinerja 2025 ini secara keseluruhan begitu. Karena puncaknya saja kan tidak tercapai begitu. Jadi setelah Ramadan dan Idul Fitri itu tidak ada momen penting setinggi lagi puncaknya seperti Ramadan dan Idul Fitri. Hanya ada Oke. Natal dan Tahun Baru begitu ya. Tetapi Natal Tahun Baru kan saya kira tidak bisa menutup kekurangan yang terjadi di Ramadan dan Idul Fitri yang lalu begitu. Jadi sehingga sampai dengan nanti akhir tahun kami memprediksi tetap akan ada pertumbuhan begitu, tetapi pertumbuhannya tidak akan signifikan lah begitu ya. Mungkin hanya single digit saja begitu. Kalau single digit itu artinya memang tidak sesuai target dan termasuk kinerja yang tidak maksimal lah begitu. Baik, Jadi Pak kayak saya Alfonsus. kira beberapa hal tadi yang menyebabkannya begitu. Demikian Mas Surat. Baik, itu dia untuk pusat perbelanjaan. Nah, retailnya sendiri bagaimana Perindo melihat kondisi, apakah realisasinya atau realitanya tuh sama begitu yang dialami oleh teman-teman dari pusat perbelanjaan atau seperti apa begitu, Pak Jimmy? Iya, saya rasa tadi sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Alfonsus ya, bahwa memang kinerja sektor retail Indonesia di tahun 2025 ini menunjukkan dinamika yang cukup menantang. Oke. Tapi kita juga meskipun terjadi pelambatan daya beli masyarakat, tadi kan tetap ada pertumbuhan ya. Jadi retail tetap menunjukkan ketahanan dengan kontribusi cukup signifikan terhadap konsumsi domestik karena ini yang menjadi penopang di dalam growth daripada GDP kita. Beberapa kategori seperti makanan, kebutuhan pokok yang primer ya terutama ya memang masih menunjukkan pertumbuhan. Sementara memang sektor sandang dan gaya hidup ini mengalami tekanan. Nah, ini di sini jadi kita memang perlu inovasi, adopsi digital serta optimalisasi dari kanal penjualan omnichannel yang menjadi faktor penting sehingga kinerja retail secara nasional ini bisa kita jaga. Tapi memang kata kunci tadi adalah challenge ya, it's a challenge, menantang gitu, sehingga perlu inovasi dari masing-masing retail untuk bisa tumbuh. Ya, seberapa jauh tekanannya terkait dengan pelemahan daya beli masyarakat saat ini kalau Pak Jimmy di sektor retail? Mengingat tadi ada beberapa tantangan lainnya, ada pengetatan belanja pemerintah, ada momentum besar nasional begitu seperti Ramadan Idul Fitri ternyata masih juga tidak sesuai harapan begitu, Pak Jimmy. Iya, memang kalau kita lihat ya kan di berita tuh udah banyak ya terjadi PHK massal, kemudian juga kita lihat juga susah untuk terutama sektor informal yang karena daya belinya ini terjadi, segmen menengah ke bawah ini sangat sensitif terhadap harga dan inflasi, terutama harga ya. Jadi begitu harganya itu naik sedikit aja, kemudian juga ada faktor tadi daya beli yang melemah, ini tentu perlu ada siasat di rumah tangga. Jadi kecenderungannya rumah tangga itu akan mengetatkan pengeluaran daripada atau konsumsi dari rumah tangga gitu ya. Dan ini cukup asa pada penurunan transaksi barang, terutama yang non essential di pusat perbelanjaan. Jadi banyak rumah tangga ibu-ibu gitu ya yang menunda konsumsi barang tahan lama. Biasanya kan mereka rajin tuh apalagi bulan-bulan seperti yang tadi Pak Alfon sampaikan di festive season gitu ya, pada saat Lebaran gitu kan, itu biasanya orang ganti TV, ganti elektronik dan seterusnya, ganti gadget. Tapi ini rasanya terjadi pengetatan sehingga pelaku retail harus beradaptasi dengan strategi harga, promosi dan tentunya efisiensi operasional yang lebih ketat gitu. Oke, ada pergeseran minat belanja masyarakat begitu, lebih kepada skala prioritas nampaknya begitu. Kita kan bahas nanti di segmen berikutnya. Mengingat sekarang muncul lagi nih istilah rojal ini, rombongan jarang wali. Seperti apa update yang nanti kita akan bahas di segmen berikutnya ya. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini.